Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Hanya ada setitik lembut pemusnahan gelap gulita. Itu benar-benar sunyi. Adapun cahaya keemasan, itu segera berubah menjadi mata besar, bersinar cemerlang. Pada saat itu, Huang Suo akhirnya menyadari lawan macam apa yang dia hadapi lagi. 9 kata segera terlintas di kepalanya, gerakan melalui ruang, peringkat ke-7 dari langkah ke-9. Pembunuh memiliki cara khusus untuk bersembunyi di bayang-bayang dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa sampai tingkat tertentu. Namun, jika seorang ksatria bisa mencapai itu tanpa ditemukan olehnya, ini adalah satu-satunya penjelasan yang ada. Keputusasaan segera membuncah di hatinya. Huang Suo mengeluarkan teriakan marah dan meluncurkan serangan terakhir dalam hidupnya. Dia ingin membawa musuhnya bersamanya. Ahbao tidak bisa melihat apa yang sedang dilakukan Huang Suo, juga tidak bisa mendengar suara Huang Suo. Setelah memuntahkan darah merah keunguan, itu tidak menyatu dengan domainnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu berubah menjadi simbol merah keunguan di udara. Simbol itu tampak agak terdistorsi, seperti cacing yang telah melipat dirinya sendiri beberapa kali. Ada juga beberapa titik tajam yang aneh di atasnya. Simbol merah keunguan segera kembali dan mendarat di dahi Ahbao dengan lembut. Segera, dahi Ahbao berbinar. Warna merah keunguan menjadi tembus pandang seperti batu permata dan garis-garis cahaya dibiaskan dari dahinya. Pilar Dewa Iblis di belakangnya segera menjadi lebih jelas. Ekspresi Long Hao Shen berubah setelah melihat ini. Dia telah bertarung melawan Dewa Iblis berkali-kali, jadi tentu saja dia tahu apa yang coba dilakukan Ahbao. Ini adalah kartu truf terakhir yang dimiliki Dewa Iblis. Kamu benar-benar menggunakan teknik runtuh iblis. Ahbao menatap Long Hao Shen dengan dingin saat auranya meroket. Petir yang tercipta dari tekanan mengerikan di sekitarnya segera merobek ruang terbuka. Kekuatan yang menakutkan mendistorsi dan memutar seluruh tubuhnya sedikit. Otot-ototnya yang bengkak dan pembuluh darahnya yang tebal semuanya mulai mengeras di bawah teknik runtuh iblis. Long Hao Shen tidak pernah membayangkan bahwa Ahbao akan begitu terobsesi untuk mengalahkannya. Biasanya, Dewa Iblis tidak akan pernah menggunakan teknik runtuh iblis kecuali mereka benar-benar kehabisan pilihan. Bahkan jika mereka berhasil bertahan hidup setelah menggunakan teknik ini, kultivasi mereka akan menurun drastis dan melukai inti tubuhnya. Ahbao telah mewarisi garis keturunan kekaisaran Kaisar Naga Iblis dan mungkin bisa pulih di masa depan, tetapi tidak mungkin baginya untuk kembali ke tingkat kultivasinya saat ini dalam dekade berikutnya setelah menggunakan teknik runtuh iblis. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam menggunakan teknik ini dalam keadaan seperti ini, yaitu untuk mendorong kekuatannya ke batas maksimal dan membunuh Long Hao Shen. Sebuah noda dingin muncul di kedalaman mata Long Hao Shen ini. Dia juga mengangkat pedang keabadian tinggi di atas kepalanya saat cahaya putih bersinar di atasnya. Aura Long Hao Shen juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Sama seperti sebelumnya, suara detak jantung muncul sekali lagi. Sebuah bola lampu hijau di dada Long Hao Shen terus-menerus memancarkan suara yang kuat ini. Cahaya hijau dibiaskan melalui batu permata di dada Long Hao Shen, yang membuatnya tampak lebih megah. Dengan setiap detak jantungnya, kultivasinya tampak meluncur ke atas. Auranya benar-benar naik dengan kecepatan yang kira-kira sama seperti saat Ahbao menggunakan teknik runtuh iblis. Tatapan Ahbao sangat dingin. Dia tampaknya tidak melihat peningkatan budidaya Long Hao Shen ini. Sebaliknya, dia sepertinya melihat ketika Yue Ye memutuskan pertunangan mereka. Dia sepertinya melihat Long Hao Shen dikalahkan olehnya. Jika dia tidak bisa berhasil, maka dia akan mati mencoba. Pada saat itu, Ahbao telah melupakan semua tanggung jawab yang dimilikinya sebagai putra mahkota para iblis. Di dalam hatinya, satu-satunya obsesi yang tersisa adalah mengalahkan lawan di depannya dan mencabik-cabiknya. Pedang naga ungu dari surga yang mengejutkan berangsur-angsur menjadi warna ungu kebiruan saat petir yang menakutkan berangsur-angsur menjadi nyata, mengembun pada pedang sebagai simbol petir. Saat aura mereka melonjak, wilayah mereka juga memulai bentrokan yang intens, mendorong satu sama lain semakin jauh. Ketenangan di mata Long Hao Shen membentuk kontrak yang jelas dengan histeria di mata Ahbao. Mereka berdua tahu bahwa bentrokan berikutnya akan sangat menghancurkan. Itu juga akan menentukan pemenang pertempuran. Mayat Huang Suo melayang di udara tanpa suara, dipegang oleh Xiao Suo. Setelah mati, naga iblis akan kembali ke bentuk aslinya.
Tubuh Huang Suo panjangnya hampir 50 meter, tapi sayangnya, itu tidak lagi mengeluarkan aura sama sekali. Itu adalah lelucon bahwa dia ingin menjatuhkan dua pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-7 dari langkah ke-9 bersamanya, terutama dua pembangkit tenaga listrik yang telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun dan memiliki pengalaman yang tak tertandingi. Sebagai kekuatan yang datang dengan kepala kuil pertama dari aliansi kuil, akankah Xiao Suo dan Su Yongqiao memberinya kesempatan ini? Alasan mengapa Xiao Suo tidak pernah bertarung dan Su Yongqiao hanya terlibat dalam menyibukkan lawan-lawannya adalah untuk mencegah Huang Suo dan Ah Bao menemukan pertempuran di tempat lain, serta untuk menjebak mereka di sini. Dengan Huang Suo mengambil tindakan, itu berarti bahwa 9 pertempuran di tempat lain sudah berakhir. Para pahlawan kekal tetap tersembunyi, tetapi secercah harapan dengan cepat bergegas kembali dari arah yang berbeda. Mereka kebetulan melihat Long Hao Shen bentrok dengan Ah Bao. Dengan gelombang lembut pedang keabadian, bola cahaya hijau mendarat di ujung pedang dan segera, cahaya hijau mengalir ke bawah pedang, mewarnai pedang keabadian dengan warna yang sama. Batu permata di dada Long Hao Shen hampir memancarkan warna hijau yang sama, segera mengubah Armor of Eternity menjadi warna yang sama juga. Bahkan Domain of Eternity dipengaruhi oleh Armor of Eternity, menjadi hijau juga. Aura kehidupan yang padat meluas. Bahkan Ah Bao merasa nyaman saat merasakannya. Saat ini, Long Hao Shen tidak lagi mirip dengan manusia. Sebaliknya, dia lebih seperti dewa alam yang turun dari surga. Aura alam yang padat sudah cukup untuk menyaingi surga ilusi di masa lalu. Terima seranganku, Long Hao Shen berkata dengan serius. Lampu hijau segera melonjak di udara saat Domain of Eternity berubah menjadi pusaran hijau yang sangat besar. Dengan ujung pedang keabadian memimpin, pedang itu menusuk ke arah Ah Bao. Mekar alam. Namun serangan ini berbeda drastis dengan Nachar sebelum yang asli, karena serangan yang dipenuhi aura kehidupan dan alam juga memiliki sebagian dari kekuatan Dewi Alam. Itu adalah kekuatan kompor spiritual yang cerdas. Pada dasarnya pada saat yang sama dengan Long Hao Shen, Ah Bao meluncurkan serangannya juga. Langkahnya jauh lebih sederhana dan lugas. Dia mengayunkan pedangnya. Tebasan surgawi yang mengejutkan dari Kaisar Ungu. Garis besar cahaya ungu melesat keluar seperti aliran dari tebasan. Warna ungu yang menakutkan memenuhi udara. Itu tidak lagi tampak seperti energi spiritual, tetapi perpanjangan energi dari batu permata yang berkilau dan dipotong. Begitu tebasan surgawi dari Kaisar Ungu bersentuhan dengan mekar alam, ia merobeknya seolah tak terbendung. Itu membelah pusaran hijau, kedua sisi terlempar 100 meter dari Ah Bao. Tebasan ungu cemerlang langsung melesat ke arah Long Hao Shen. Pada saat itu, baik Xiao Huo dan Su Yongqiao tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Namun, terlepas dari kultivasi mereka tidak lagi dapat mengganggu pertempuran. Semuanya akan terserah Long Hao Shen sekarang. The Bright Glimmer of Hope tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di kejauhan. Setidaknya dari apa yang tampak seperti, Long Hao Shen telah benar-benar kalah. Long Hao Shen melayang di sana tanpa bergerak. Pedang keabadian sudah menghilang dari tangannya dan garis miring ungu akan mendarat padanya. Tidak, Cair berteriak putus asa, tapi suaranya terhenti setengah gelombang, karena Long Hao Shen di sana menghilang sebagai gumpalan asap hijau. Hanya kemudian mereka menyadari bahwa sementara Ah Bao surga mengejutkan selas dari Kaisar Ungu telah memangkas mekar alam Long Hao Shen menjadi dua, warna hijau yang luar biasa telah benar-benar mengganggu domain Dewa Iblisnya. Lampu hijau lembut segera mengembun. Pada saat berikutnya, langit tiba-tiba menjadi cerah. Domain Dewa Iblis sebenarnya telah menghilang setelah ditekan. Bahkan gambar pilar naga iblis dikelilingi oleh aura cahaya. Lampu hijau meletus di saat berikutnya. Pemandangan aneh dari kerimbunan, penuh dengan tanaman hijau, tampak terbentang di langit. Ada banyak tanaman yang tumbuh di langit, mekar dan berbuah. Semua hal negatif tersapu oleh vitalitas yang padat. Teman Long Hao Shen adalah orang-orang yang mengalami kesan terbesar dari itu. Setiap orang dari mereka merasa seperti mereka telah kembali ke surga ilusi, di mana segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi tanaman hijau yang penuh dengan kehidupan. Xiao Huo dan Su Yongqiao saling berpandangan. Mereka berdua mengalami kejutan hebat seperti yang terlihat melalui api jiwa mereka. Ternyata, ini adalah kekuatan sejati Long Hao Shen. Kekuatan yang meledak dengan Nachar sebelum dalam hal itu mungkin telah mencapai peringkat ke-8 dari langkah ke-9 atau bahkan lebih tinggi.
Meskipun dia telah menggunakan tahta surgawi keabadian dan penciptaan untuk mencapai itu, alat suprasurgawi adalah bagian dari dirinya, sehingga bahkan alat suprasurgawi tidak dapat memperkuat kekuatannya begitu banyak. Itu kompor spiritual cerdas Long Hao Shen yang telah memainkan peran penting di sana. The Natchers belum telah menyatu dengan kekuatan Ye Xiaolei, sementara pilar naga iblis di udara berangsur-angsur memudar dan hancur. Ketika Long Hao Shen muncul kembali di hadapan semua orang, sosok Ye Xiaolei yang telah diperbesar berkali-kali kebetulan berdiri di belakangnya. Pada saat itu, mata Ye Xiaolei berkabut. Dia sepertinya telah melihat tanah airnya lagi, yang juga mengingatkannya ketika tanah airnya dihancurkan. Ah Bao adalah putra Kaisar Dewa Iblis, jadi auranya sangat mirip dengan Kaisar Dewa Iblis. Bagaimana mungkin dia tidak membantu Long Hao Shen dalam memberikan serangan terakhir ini dengan kekuatan penuhnya? Lampu hijau berangsur-angsur memudar dan aura padat kehidupan semua mengalir kembali ke tubuh Long Hao Shen, menghilang ke batu permata di dadanya pada akhirnya. Sosok Ye Xiaolei juga memudar. Ah Bao tepat sebelum Long Hao Shen. Namun, dia tidak lagi memiliki sepertiga dari transformasi Dewa Iblis yang dibawa oleh pilar naga iblis. Bahkan sebagian besar armor naga alaminya telah hancur, saat luka mengerikan menutupi tubuhnya, berkedip-kedip dengan cahaya hijau redup. Tatapan Ah Bao sangat redup, tanpa cahaya. Dia masih menggenggam pedang naga ungu surga yang mengejutkan di tangannya, tapi itu hanya sepertiga dari panjang aslinya sekarang. Dia telah dikalahkan. Bahkan ketika dia menggunakan teknik runtuh iblis untuk meningkatkan kekuatannya, dia masih dikalahkan oleh Long Hao Shen. Dia telah dikalahkan oleh Natchers Bloom. Luka di tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit internalnya. Bunuh aku, bunuh aku. Ah Bao tiba-tiba mulai mengaum di Long Hao Shen. Dia tidak tahu mengapa Long Hao Shen menghindarkannya. Dia jelas bisa membunuhku lebih awal, tapi dia tidak melakukannya. Apakah dia ingin mempermalukan saya? Dengan raungannya, semua lukanya terbuka, tubuh Ah Bao telah diwarnai ungu oleh darahnya. Namun, pemulihan klan Kekaisaran Naga Iblis benar-benar kuat. Hanya beberapa detik setelah meledak, luka itu secara otomatis berhenti berdarah. Namun, luka dalam Ah Bao tidak akan sembuh semudah itu. Serangan balik dari teknik Demon Collapse dengan cepat melahap inti tubuhnya. Long Hao Shen menatap Ah Bao dengan dingin. Dia tahu bahwa mulai saat ini, putra mahkota iblis ini tidak akan bisa lagi menjadi ancaman baginya. Dia jelas punya alasan untuk menyelamatkan Ah Bao. Terakhir kali di Pagoda Dewa Iblis, Kaisar Dewa Iblis menyelamatkan teman-temanku. Aku akan membalas budi itu padanya sekarang. Ketika Anda kembali, beritahu Kaisar Dewa Setan bahwa saya akan menunggunya. Era kegelapan yang telah berlangsung selama 6.000 tahun akan segera berakhir. Saat dia mengatakan itu, Long Hao Shen melambaikan tangannya dan kekuatan besar menabrak tubuh Ah Bao, mendorongnya menjauh dan mengirimnya terbang ke kejauhan. Menyaksikan Ah Bao menghilang, hati Long Hao Shen berangsur-angsur tenang. Itu bukan kemenangan yang mudah. Saat dia menjatuhkan Ah Bao, seberkas darah mengalir keluar dari sudut bibirnya. Serangan terakhir Ah Bao telah melukainya, tapi Long Hao Shen telah berhasil menyembunyikan beberapa kekuatannya yang lebih besar pada saat yang sama. Dia menghadapi putra mahkota iblis dan bukan Kaisar Dewa Iblis. Dia lebih suka menderita luka yang mengeluarkan semua kartu trufnya, terutama ketika dia tidak berniat membunuh Ah Bao. 5 tahun yang lalu, Long Hao Shen tidak tahu mengapa Kaisar Dewa Iblis tidak membunuh teman-temannya, tapi itu setara dengan menyelamatkan mereka. Jika Kaisar Dewa Iblis telah membunuh mereka semua pada saat itu, tidak mungkin baginya untuk dihidupkan kembali. Dia hanya akan bertemu kembali dengan teman-temannya di akhirat. Terlepas dari alasan Kaisar Dewa Iblis untuk menyelamatkan mereka, Long Hao Shen telah menyelamatkan Ah Bao untuk membalas budi ini, dan membiarkan Ah Bao memberitahu Kaisar Dewa Iblis bahwa kali berikutnya mereka bertemu akan menjadi pertempuran mereka sampai mati. Apa yang Long Hao Shen tidak tahu adalah bahwa tubuh Ah Bao memiliki segel klan Kekaisaran Naga Iblis. Jika dia benar-benar membunuh Ah Bao, maka hal yang sama yang terjadi pada surga ilusi akan terjadi sekali lagi. Melihat ke kejauhan, api di hatinya berangsur-angsur mereda. Cahaya sudah tiba di sisinya pada waktu tertentu. Dia menamparkan bahunya dengan paksa, sebelum melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan kuat.